Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Septi Pradeni dengan NIM 2404020020 dari Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari mengenai optimalisasi nilai maksimum dan nilai minimum menggunakan dua metode, yakni metode grafik dan metode garis selidik. Berbantuan dengan aplikasi GeoGebra. Baik, untuk yang pertama ada suatu permasalahan optimalisasi nilai maksimum dalam kehidupan sehari-hari. Seorang mahasiswa menjalankan usaha minuman dengan menjual dua jenis produk, yaitu kopi susu dan matcha latte. Setiap cup kopi susu memberikan keuntungan sebesar Rp5.000, sedangkan setiap cup matcha latte memberikan keuntungan sebesar Rp7.000. Dalam proses produksi terdapat beberapa keterbatasan. Di antaranya persediaan suatu maksimal itu 40 liter dengan kebutuhan kopi susu 0,2 liter per cup, matcha latte 0,4 liter per cup. Bubuk kopi hanya cukup untuk 120 cup kopi susu dan bubuk matcha latte hanya cukup untuk 80 cup matcha latte. Waktu produksi terbatas 600 menit dengan ketentuan kopi susu itu 3 menit per cup, matcha latte 5 menit per cup. Maka tentukan jumlah produksi kopi susu dan matcha latte agar diperoleh keuntungan maksimum dengan memperhatikan seluruh keterbatasan yang ada. Baik, untuk penyelesaiannya kita menggunakan metode grafik terlebih dahulu. Yang pertama kita memisalkan variabelnya. Dimisalkan X itu adalah jumlah kopi susu dan Y adalah jumlah matcha latte. Lalu yang kedua kita menentukan fungsi tujuan, atau yang di sini berarti fungsi tujuannya maksimum ya. Z sama dengan 5000X ditambah 7000Y, di mana X itu adalah jumlah kopi susu dan Y itu adalah jumlah matcha latte. Ini sesuai dengan soal ya. Setiap cup kopi susu itu memberikan keuntungan 5000 dan matcha latte-nya itu memberikan keuntungan 7000. Baik, selanjutnya kita akan menentukan fungsi kendalanya. Dari yang pertama kita fungsi kendala keterbatasannya susu. Maksimal itu 40 liter dengan kopi susu itu 0,2 liter per cup dan matcha latte itu 0,4 liter per cup. Maka bisa ditulis 0,2 X ditambah dengan 0,4 Y akan kurang dari sama dengan 40 liter. Akan kurang dari sama dengan 40. Kita cek. Nah, ya kan benar. Lalu bisa disederhanakan dengan dikali 50 pada masing-masing variabelnya, maka akan menjadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 200. Lalu untuk kendala yang bubuk kopi, kita tahu bubuk kopi X itu akan kurang dari sama dengan 120. Ini sesuai dengan soal. Bubuk kopi hanya cukup untuk 120 cup kopi susu. Berarti artinya bubuk kopi itu akan kurang dari sama dengan 120 cup kopi susu. Lalu begitu pula dengan bubuk matcha hanya cukup untuk 80 cup matcha latte, maka bisa ditulis Y itu akan kurang dari sama dengan 80. Untuk waktunya sendiri itu ada 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 600. Ini sesuai dengan soal. Kalau kopi susu itu 3 menit, matcha latte itu 5 menit per cup. Dengan keterbatasannya kurang dari sama dengan 600. Seperti itu. Jelas ya teman-teman dari sini. Oke, kita lanjut. Setelah itu, kita akan menentukan fungsi non negatifnya, di mana X itu lebih dari sama dengan 0, Y itu lebih dari sama dengan 0. Lalu dari semua fungsi kendala kita buat menjadi suatu persamaan garis. Dari X plus 2Y kurang dari sama dengan 200 menjadi X plus 2Y sama dengan 200. Dengan mengganti tanda pertidaksamaannya itu menjadi suatu persamaan garis. Semua kendalanya kita ubah. Lalu kita akan menentukan titik-titik dari setiap persamaan garisnya. Mulai yang pertama, itu ada persamaan X plus 2Y sama dengan 200. Maka kita akan bentuk XY dan titik X, Y. Jika X-nya 0, X-nya ini 0, maka 2Y sama dengan 200. Maka
nilai Y-nya akan di 100 karena didapat dari 200 dibagi 2. Begitu pula jika Y-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 0, 2 dikali 0, 0. Maka tinggal X sama dengan 200. Maka titiknya akan menjadi 200,0. Lalu yang berikutnya itu ada X sama dengan 120. Ya, kita bentuk sama X, Y, dan titik X, Y. Jika X-nya itu tadi 120, maka Y-nya itu bisa 0 ataupun anggota himpunan bilangan yang dalam bilangan real begitu. Jadi bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya pada bilangan real. Jadi di sini dimisalkan Y-nya tadi 0, maka X, Y-nya adalah 120,0. Begitu pula dengan pada persamaan garis Y sama dengan 80, jika Y-nya itu 80, maka X-nya itu bisa 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka di sini kita ambil contohnya titik X, Y-nya itu 0,80. Lalu begitu pula di persamaan 3X plus 5Y sama dengan 600, misalkan X-nya 0, maka 3 kali 0, 0. 5Y sama dengan 600, maka Y akan sama dengan 600 dibagi 5, hasilnya 120. Maka titiknya X, Y-nya adalah 0,120. Begitu pula jika kita misalkan Y-nya itu adalah 0, Y-nya adalah 0, 5 dikali 0, 0. 3X sama dengan 600, maka X-nya akan 600 dibagi 3 menjadi 200. 200 dari 600 dibagi 3. Maka titiknya adalah 200,0. Nah, dari setiap persamaan semuanya ini sudah terbentuk suatu garis melalui titik-titik yang telah diketahui. Nah, maka kita akan gambar pada garis koordinat. Garis koordinatnya. Nah, garis ini ya, garis itu akan menunjukkan persamaan X ditambah 2Y sama dengan 200. Karena melalui titik di 0,120, terus melalui titik-titik yang dilewati itu ada 100 itu 0,40, dan yang garis itu merupakan suatu persamaan garis yang menunjukkan 3X ditambah 5Y sama dengan 600. Karena tadi kita tahu bahwa titik-titiknya itu melewati titik-titik yang ada begitu. Begitu pula dengan X-nya ini, persamaan X sama dengan 120, maka tadi yang saya bilang jika X-nya 120, maka Y-nya itu adalah himpunan bilangan real yang berada di garis lurus ini yang sejajar dengan sumbu Y. Seperti itu. Ya, itu nilainya berarti itu berada pada perpanjangan di garis itu. Nah, lalu ada suatu persamaan Y sama dengan 80. Di sini kita tahu bahwa Y-nya itu adalah 80. Maka garisnya itu akan membentuk garis lurus di mana nilai X-nya itu adalah bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya yang merupakan himpunan bilangan real. Membentuk garis lurus yang mana akan sejajar dengan sumbu X. Nah, setelah diketahui semua garisnya ini, maka akan ketemu titik-titik pojok yang membatasi ya. Atau sebelum kita menemukan titik pojok, kita akan menemukan daerah penyelesaiannya. Dari mana daerah penyelesaian ini ditemukan? Dari semua persamaan tadi kan menunjukkan tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan, maka akan berada di bawah garis ataupun di sebelah kiri garis. Maka di sini adalah merupakan daerah penyelesaiannya. Dari daerah penyelesaian kita temukan titik-titik pojok yang membatasi, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 titik yang membatasi daerah penyelesaian. Nah, dari titik-titik pojok yang telah ditemukan, kita akan menentukan nilai Z-nya. Dari titik yang pertama itu ada di 0,0, di mana nilai Z-nya itu adalah Z sama dengan 5000 X ditambah 7000 Y dari fungsi tujuannya yang tadi. Nah, titik-titiknya kita akan hitung 0,0, maka tentu nilai Z-nya akan 0, di mana 5000 dikali 0, 7000 dikali 0, dijumlahkan akan sama dengan 0. Lalu titik yang kedua yaitu 120,0 di sini ya titiknya.
Lalu kita hitung nilai Z-nya, 5.000 dikali 120 ditambah 7.000 dikali 0, maka hasilnya 600.000. Lalu di titik 120,40 kita hitung nilai Z-nya akan di 880.000. Nah, titiknya di sini ya. Oh, mohon maaf, titiknya di situ. Lalu di titik 40,80, maka kita akan menemukan hasil nilai Z-nya itu 760.000. Dan di titik yang terakhir yaitu 0,80 dengan nilai Z-nya yaitu 560.000. Nah, dari semua perhitungan titik pojok ini, maka diketahui nilai Z-nya. Maka nilai Z yang ini itu merupakan nilai optimalisasi maksimumnya, di mana didapatkan bahwa di titik 120,40 nilai Z-nya yaitu yang paling tinggi, yaitu di 880.000. Jadi kesimpulannya adalah nilai optimum maksimal terjadi di titik 120,40 yang artinya diperoleh keuntungan maksimum dengan jumlah produksi 120 kopi susu dan produksi 48 matcha latte dengan keuntungan maksimumnya adalah Rp880.000. Mohon maaf ya, ini harusnya produksi 40 matcha latte karena titiknya di 120,40. Nah, baik, kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan metode garis selidik dengan berbantuan aplikasi GeoGebra. Nah, kita buka aplikasi GeoGebra-nya atau bisa melalui web GeoGebra.org atau GeoGebra klasik ya. Jadi caranya yang pertama, kita bisa memasukkan semua fungsi kendala yang ada. Kita masukkan fungsi kendala yang pertama, yaitu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 200. Kita pencet dan, lalu X kurang dari sama dengan 120, dan lagi Y kurang dari sama dengan 80, dan 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 600. Lalu fungsi non negatifnya juga dimasukkan, dan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Baik, setelah kita masukkan fungsi kendalanya, kita masukkan setiap fungsi kendala yang ada pada GeoGebra-nya. Yang pertama yaitu X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 200. Kita tambah lagi X kurang dari sama dengan 120, lalu Y kurang dari sama dengan 80, lalu 3X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 600. Nah, tanda pertidaksamaannya ini kita ganti dengan persamaan. Dari semua fungsi kendalanya kita ganti ya sama dengan semuanya, jadi menjadi satu persamaan. Lalu selanjutnya kita bisa masukkan fungsi tujuannya, yaitu 5000X ditambah 7000Y sama dengan K. Nah, maka akan muncul seperti ini. Maka kita akan perbesar layarnya. Nah, lalu kita sesuaikan dengan menarik garis pada atau grafik pada GeoGebra-nya
sampai menemukan suatu daerah penyelesaian yang terarsir itu merupakan suatu daerah penyelesaian. Kita bisa dari setiap persamaannya, kita pencet pengaturan, lalu klik tampilkan nama dan nilai agar kita tahu garis mana yang memberikan persamaan tersebut, atau maksudnya garis ini melambangkan persamaan yang mana, begitu. Kita ke pengaturan, lalu klik tampilkan nama dan nilai. Oke, kita pencet. Lalu di sini kita bisa terlihat bahwa setiap garis itu menunjukkan persamaannya. Ada suatu persamaannya garis ini misalnya, yaitu X tambah 2Y sama dengan 200. Lalu garis yang ini, nah ini terlihat ya, ini garis yang itu adalah garis Y sama dengan 80. Kemudian garis itu merupakan garis 3X ditambah 5Y sama dengan 600. Dan garis yang ini adalah garis X sama dengan 120. Maka di sini kita tahu ada suatu daerah penyelesaiannya yang terarsir ini. Langsung diketahui. Gampangnya atau mudahnya menggunakan garis lidik pada aplikasi GeoGebra itu seperti ini. Langsung terbentuk gitu, terlihat daerah penyelesaiannya. Lalu untuk menentukan titik potong, kita ke peralatan, lalu perpotongan 2 titik objek, kita pencet garis yang berpotongan, lalu akan ditemukan titik A. Kita pencet lagi garis yang berpotongan, titik B, lalu garis yang ini dengan sumbu X, titik C, garis yang itu dengan garis yang ini jadi titik D, dan garis Y sama dengan 80 dengan garis X plus 2Y sama dengan 200, titik E. Nah, di sini kita sudah temukan titik pojok yang membatasi daerah penyelesaiannya. Langkah selanjutnya kita kembali ke sini. Nah, untuk bisa menemukan berapa nilai Z-nya pada masing-masing titik, kita akan gunakan nilai K-nya tadi. Nah, di sini terlihat ya pada GeoGebra-nya bahwa setiap titik itu menentukan di koordinat mana. A itu di 0,80 dan seterusnya. Lalu untuk menemukan titik Z, kita akan menggunakan ini, kita pencet titik 3, lalu kemudian kita ke pengaturan agar nanti itu K-nya bisa digerakkan gitu. Kita ke luncuran, kita buat minimumnya itu 0 dari 0, lalu maksimumnya kepencet. Mohon maaf kepencet, ini kita coba ulangi. Kita undo dulu. Oke, maka kita ulangi ke pengaturan, lalu ke luncuran. Maksimumnya kita buat misalnya 2 juta misalnya ya. Iya, 2 juta, oke. Lalu kita klik oke, maka di sini garisnya bisa kita lihat bahwa 0 sampai, nah ini garisnya bergerak ya nilai K-nya. Nah, kita tampilkan di sini, pencet tampilkan objek agar muncul garis K yang bisa diatur atau ditaruh di manapun biar mempermudah. Nah, kita zoom, kita perjelas, kita paskan di setiap titiknya nanti. Kita geser. Misalnya kita taruh sini. Oke, misalnya yang pertama itu di titik A. Titik A. Kita paskan. Kurang pas. Oke, nah ini sudah, bentar, ini kurang pas. Oke, nah ini sudah pas. Di titik A kita tahu bahwa di titik A itu membentuk nilai K-nya atau nilai Z-nya itu di 560.000. Dimana titik A itu berada di koordinat 0,80 dengan nilai Z-nya itu 560.000.
Lalu kita geser lagi misalnya di titik B. Titik B itu 0,0 naik. Bentar, ini kurang pas. Nah, ini sudah pas, maka di 0,0 nilai K-nya atau nilai Z-nya itu 0. Nah, di titik B itu yang koordinatnya 0,0, nilainya 0. Lalu kita geser lagi ke titik C. Kita paskan. Nah, ini sudah pas. Nah, di titik C, nilai Z-nya di mana titik C itu berada di koordinat 120,0 itu nilai Z-nya atau nilai K-nya itu 600.000. Lalu kita ke titik D, kita paskan. Nah, ini sudah pas. Di titik D dengan koordinat D itu 120,40 didapatkan nilai Z-nya atau nilai K-nya itu 880.000. Lalu kita geser lagi ke titik E, titik terakhir, kita paskan. Nah, ini sudah pas. Di titik E dengan koordinat 40,80 dapatkan nilai Z-nya atau nilai K-nya itu 760.000. Seperti itu. Maka, jika menggunakan garis lidik, kita tahu bahwa titik atau nilai maksimumnya itu berada di titik D. Ya, dengan nilai maksimum atau Z-nya itu adalah di 880.000. Maka artinya kesimpulannya nilai optimalisasi maksimum berada di koordinat 120,40 dengan nilai Z-nya adalah 880.000. Seperti itu. Maka dengan menggunakan metode grafik ataupun metode garis lidik didapatkan nilainya sama ya, nilai maksimumnya sama. Tidak ada perbedaan. Nah, kita lanjut pada permasalahan optimalisasi nilai minimum. Di sini ada suatu soal. Seorang siswa ingin membeli 2 jenis buku tulis, yaitu buku tulis kecil dan buku tulis besar. Harga satu buku kecil adalah 2.000 dan harga satu buku besar itu 3.000. Siswa tersebut membutuhkan minimal 6 buku tulis secara keseluruhan dan minimal 2 buku besar. Tentukan berapa banyak buku kecil dan buku besar yang harus dibeli agar biaya yang dikeluarkan itu minimum. Maka jika menggunakan metode grafik, langkah pertama kita memisalkan variabelnya, di mana X itu jumlah buku kecil, Y itu jumlah buku besar. Kita tentukan fungsi tujuannya terlebih dahulu, yaitu Z sama dengan 2000X ditambah 3000Y. Lalu fungsi kendalanya dari jumlah buku minimal 6, artinya X ditambah Y lebih dari sama dengan 6. Atau jika misalnya minimal 6, maka lebih dari 6 itu tidak apa-apa. Lalu kendala buku besar minimal 2, yaitu Y lebih dari sama dengan 2. Lalu yang terakhir itu fungsi non-negatifnya, di mana X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kita lanjut jika menggunakan metode garis lidik berbantuan aplikasi GeoGebra. Nah, caranya sama seperti pada kasus maksimum sebelumnya. Kita tulis semua fungsi kendala yang ada, yaitu X ditambah Y lebih dari sama dengan 6 dan Y lebih dari sama dengan 2 dan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 dari fungsi negatifnya. Lalu kita tulis semua pertidaksamaan atau fungsi kendalanya. Yang pertama itu X ditambah Y lebih dari sama dengan 6. Lalu dan Y lebih dari sama dengan 2. Nah, tanda pertidaksamaannya ini kita ubah menjadi satu persamaan, kita ganti dengan sama dengan. Kita ganti dengan sama dengan. Nah, setelah itu di sini kita bisa melihat ya bahwa daerah penyelesaiannya itu berada pada daerah penyelesaian yang terbuka. Nah, agar lebih jelas kita ubah di pengaturan, tampilkan nama dan nilai dari setiap masing-masing persamaan garisnya, nama dan nilai.
Lalu di sini terlihat bahwa garis itu merupakan garis Y sama dengan 2 dan garis yang memotong tersebut miring itu adalah garis Y ditambah X ditambah Y sama dengan 6. Lalu yang selanjutnya adalah kita memasukkan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya tadi 2000X ditambah 3000Y sama dengan K. Oke, maka akan muncul seperti ini. Nanti ini bisa ditarik garis-garisnya. Kita ke bagian luncuran, kita sesuaikan nilai minimum dan maksimumnya. Minimumnya kita buat 0 dan maksimumnya kita buat sama seperti tadi, yaitu 2 juta. Lalu kita klik OK, kita coba geser. Nah, di sini sudah bisa terlihat ya. Nah, dari kita ke pengaturan terlebih dahulu, kita tampilkan objek agar bisa mempermudah nanti menarik garisnya. Nah, di sini kita tahu daerah penyelesaiannya itu berada pada daerah penyelesaian yang terbuka, yang dibatasi hanya 2 titik pojok saja di sini. Nah, hanya 2 titik pojok saja, ya kan? Nah, kalau seperti itu, kita bisa lihat titik pojoknya dengan keperalatan untuk menentukan perpotongan dua objeknya atau menentukan titik pojoknya. Nah, garis ini berpotongan dengan garis ini, maka terbentuk titik A. Garis Y sama dengan 2 dengan garis X plus Y sama dengan 6 membentuk titik B. Maka titik A itu berada di koordinat 0,6 dan titik B itu berada pada koordinat 4,2. Nah, di sini. Nah, untuk menemukan nilai Z-nya kita sesuaikan nih. Nah, garis lidiknya nih kita sesuaikan di titik A, paskan di titik A. Nah, oke. Nah, di titik A kita tahu bahwa di titik A itu nilai K-nya akan di 18.000. Dan kita coba di titik B, nilai K-nya ada di 14.000. Maka dari sini kita tahu bahwa kalau kita mau mengoptimalisasi nilai minimumnya, maka nilai yang paling kecil yaitu nilai di 14.000. Maka titiknya itu daerah penyelesaiannya itu berada di titik B. Di mana titik B itu koordinatnya adalah 4,2. Maka kita bisa menyimpulkan pada kesimpulannya yaitu nilai optimalisasi minimum berada di titik 4,2 dengan nilai minimumnya 14.000. Baik, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.